Selamat Paskah buat kita semuanya dimanapun kekasih Tuhan berada. Adalah sesuatu yang berbahagia apabila kita boleh bersama-sama kembali untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan ada di tengah-tengah kita untuk memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, firman Tuhan yang ingin saya bagikan hari ini di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai 23. Judul perikopnya di sana, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Puji Tuhan, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Jika kita melihat pengiringan para murid dalam mengiring Kristus di dalam hidup mereka, sebuah perjalanan yang panjang, saudara-saudara. Dan kita bisa melihat di sini bahwa bagaimanakah kehidupan di dalam Yesus Kristus. Nah, saya mau menyampaikan terlebih dahulu bahwa pengikut Kristus yang sejati adalah mereka yang sudah melewati proses di dalam hidup mereka. Haleluya, saudara-saudara. Dan pengikut Kristus yang sejati adalah mereka yang mengerjakan visi Tuhan, misi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Siapapun kita hari ini, saudara-saudara yang terkasih, betapa Tuhan luar biasa memberikan waktu dan kesempatan buat kita hari ini untuk boleh merayakan Paskah walaupun di tengah-tengah situasi, kondisi yang kita hadapi hari-hari ini. Haleluya. Pesan yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita melewati proses seperti yang dialami para murid. Mereka dalam kondisi yang ketakutan. Mereka dalam kondisi yang penuh dengan tanda tanya. Karena mereka baru menyaksikan bahwa Yesus yang mereka harapkan, Yesus yang mereka ikuti, mati di kayu salib. Oh saudara-saudara. Dan hari yang ketiga, hari Minggu, bahwa ada berita Yesus sudah bangkit dari kematian. Ketika Maria Magdalena, murid-murid yang lain pagi-pagi benar, mereka datang menemui Yesus di dalam kubur dan mereka melihat kubur sudah kosong. Haleluya. Pengikut Yesus memang akan melewati proses-proses di dalam hidupnya, tetapi percayalah bahwa pengikut Yesus tidak akan pernah dikecewakan, tidak akan ditinggalkan. Kalau kita melihat di tengah-tengah situasi, kondisi yang mereka hadapi, ketakutan yang mereka alami, Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan ketika saudara-saudara, para murid perempuan-perempuan itu datang ke kubur Yesus, malaikat juga berkata, "Jangan takut." Haleluya. Mungkin hari ini banyak orang yang sedang takut, banyak orang yang kehilangan damai sejahtera. Tetapi kehadiran Yesus ketika kita menjadi seorang pengikut Yesus, walaupun itu melalui proses, kita dikuatkan dengan kata-kata yang luar biasa, "Damai sejahtera bagi kamu." Haleluya. Di tengah situasi yang kondisi yang tidak gampang buat mereka, Yesus yang mereka ikuti, ketakutan yang mereka alami, Yesus berkata, "Damai sejahtera." Jangan takut. Itu yang dikatakan para malaikat, itu yang dikatakan Yesus. Bahkan di Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 ini, 2 kali Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ayat 21 dikatakan, "Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian sekarang aku mengutus kamu." Saudara-saudara, kehidupan adalah sebuah perjalanan. Haleluya. Seperti seorang yang bernama Petrus, salah satu murid Tuhan. Tuhan tahu betul siapa muridnya. Tuhan tahu betul karakter kita, model kita, saudara. Petrus adalah seorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, tetapi dia juga punya kekurangan.
Dia pernah menyangkal Yesus, saudara-saudara. Tapi dia juga pernah berjalan di atas air. Dia menangis. Dan tidak mudah bagi Tuhan untuk memulihkan kondisi keadaan Petrus. Petrus kembali menjala ikan di tengah-tengah keputusasaan. Yesus datang. Wow, hari ini siapapun kita, mungkin saudara mengalami pergumulan putus asa, Yesus bisa datang dalam hidup saudara. Dan Yesus berkata kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dia bertanya sampai 3 kali. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan tidak cari murid yang lain. Tuhan tidak ganti Petrus yang lain. Tapi Tuhan pakai hidup Petrus. Sama seperti Yunus juga pernah lari dari panggilan Tuhan. Tetapi Yunus tetap dikejar oleh Tuhan. Yunus tetap dipakai oleh Tuhan. Mari miliki hati yang rela untuk dipakai oleh Tuhan. Yang dipulihkan. Petrus menangis waktu itu karena dia tahu, saya tidak mampu Tuhan. Saya tidak sanggup untuk mengasihi Engkau. Tetapi Tuhan tahu bahwa sebenarnya bukan kuat gagah, bukan bisa atau tidak bisa. Tapi ketika Anda mau dipakai Tuhan, maka kuasa Roh Kudus turun ke atas kita. Dan ketika kuasa Roh Kudus turun ke atas kita, maka orang-orang yang menyangkal Yesus akan berani berdiri dan berkata, Yesus itu yang disalibkan itu Tuhan kami. Emas dan perak tidak ada padaku, tapi dalam nama Yesus berjalanlah. Satu kehidupan yang dirubah oleh Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus ketika mengalir dalam hidupnya. Siapapun kita hari ini, kekristenan yang sejati adalah kekristenan yang melalui proses. Kekristenan yang sejati adalah kekristenan yang mengerjakan misi Tuhan. Kebangkitan Yesus tidak bisa terpisahkan dari sebuah misi Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekali lagi saya sampaikan, kekristenan adalah melalui proses. Kekristenan yang sejati mengerjakan misi Tuhan. Terima kasih, biarlah hari ini, biar Tuhan memberkati kita semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih. Biar anak Sharon juga diberkati oleh Tuhan. Mohon maaf dan Tuhan memberkati kita. Saya mengucapkan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap kuat di dalam Tuhan, semangat, lewati prosesmu, nikmati Tuhanmu, dan pakai hidupmu dipakai oleh Tuhan. God bless you. Selamat Paskah di dalam nama Yesus.